La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Di ayat 102 ini ada asbabun nuzulnya ya, mulai ayat 100 sampai 103. Jadi diceritakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan keempat ayat itu mulai 100 sampai 103 nanti. Itu di situ disebutkan bahwa berkenaan dengan kaum musyrik yang menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah, mereka ditanya, bagaimana mungkin kalian beribadah kepada jin, sedang kalian menyembah berhala? Mereka menjawab, kami bukan menyembah berhala, tetapi dengan menghadap kepada berhala, berarti kami taat kepada jin. Selain itu, kaum Nasrani menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, dan kaum Yahudi menganggap bahwa para malaikat adalah anak perempuan Allah. Itu dilihatkan dalam hadis riwayat Ibnu Jarir. Jadi memang Quran itu merupakan kunci jawaban dari segala persoalan umat yang mereka sampaikan kepada para nabi, baik nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW maupun bantahan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Tuhan yang sesungguhnya itu ya harusnya Tuhan yang kamu nggak mampu menjangkaunya. La tudrikuhul absar, tidak dapat dia dicapai oleh penglihatan mata. Tapi wa huwa yudrikul absar, tapi dia dapat melihat dengan segala penglihatan itu. Jadi kalau Tuhanmu itu bisa dilihat dengan mata, ya dia nggak layak untuk memenuhi kriteria sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu mukhallafatul lil hawadithi atau laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun dan Allah pasti berbeda dengan makhluknya. Itu. Nah, kalau pencipta memiliki sifat-sifat yang sama dengan yang dicipta, ya yang nggak keren gitu loh. Makanya pada ayat-ayat sebelumnya kemarin, pada saat Nabi Ibrahim melakukan pencarian Tuhan, itu kan mulai dari ketika gelap melihat bintang-bintang, kok gemerlap bagus. Oh, dari sisi kriteria keindahan, masuk nih bintang-bintang, dia Tuhanku itu. Tapi begitu kalah oleh gelapnya malam, pagi juga kemudian hilang, wah enggak Tuhanku dia. Ketika rembulan besoknya malam datang dan mengalahkan bintang-bintang, wah ini Tuhanku ini. Terang itu. Tapi ketika pagi kok rembulan hilang, maka dikalahkan oleh matahari, oh berarti Tuhanku ya matahari ini, huwa akbar gitu. Ya akbar, dia besar itu. Nah, karena Tuhan harus memiliki kriteria maha besar. Tapi kok paginya maha besarnya hilang. Nah, berarti enggak. Nah, kriteria-kriteria Tuhan itu harusnya memang beyond ya. Beyond itu melampaui segala kriteria manusia. Jadi makanya dalam hal penglihatan pun sebenarnya orang-orang kafir Mekah itu menganggap bahwa ben gampang gitu loh, biar mudah itu loh disembah itu maka dibikinkan patung gitu. Jadi itu hanya semacam simbolisasi ketuhanan. Jadi ideologi ketuhanan itu harus disimbolkan. Ya memang kalau nggak ngerti gitu, orang Barat kan juga menganggap Islam itu menyimbolkan Tuhan dengan misalnya bikin Ka'bah itu. Nah semua persujudan kita kan memang mengarah ke sana. Makanya non-Muslim itu kalau menghina orang Islam itu kan Allah ngomong apa katanya nggak nyembah berhala, dia sendiri juga menyembah batu hitam gitu kok. Yang dianggap batu hitam ya Ka'bah itu. Lah sekarang kan kalau dari sisi lahir kan kalau kita apalagi yang sholat di Mekah ya di Masjidil Haram yang jelas-jelas sujud mengelilingi sebuah batu loh secara lahir itu.
Dan semua orang Islam di dunia yang 1,7 miliar atau hampir 2 miliar ini, itu jelas-jelas mengarahnya, kiblatnya itu kan ke Ka'bah. Dan bersujud gitu. Meskipun kita mengklaim bahwa kita tidak sedang menyembah Ka'bah, dan arah ke kiblat pun hanya semacam penyatuan komando, tetapi ya sama juga dia bilang, ya kami kan sama juga. Kami nggak kok menyembah patung itu hanya untuk wasilah perantara kami. Nah sama toh. Nah kalau nggak ngerti kan ya digitukan kita. Apalagi di dalam Ka'bah itu ada Hajar Aswad itu, yang semua orang berebut untuk menyentuh, menciumnya. Padahal dari sisi lahir kan batu ya batu aja gitu. Nggak ada apa dengan batu. Makanya orang-orang cerdas seperti Umar bin Khattab ketika tawaf, kemudian menyentuh Hajar Aswad, Umar bilang, hai batu, seandainya Rasul tidak menciummu, aku tidak sudi mencium kamu. Kamu batu biasa aja, gitu. Jadi Umar bin Khattab ketika mencium batu itu ya sekedar karena taat. Ya memang Rasulullah menciumnya, ya saya menciumnya, gitu aja. Jadi Islam itu sangat masuk akal. Termasuk di dalam konsep ketuhanan. Yang namanya Tuhan itu ya tentu di atas kita segalanya. Dalam hal maha mengetahui, maha kuasa, maha memberi, maha melihat, segalanya harus di atas. Tidak bisa kemudian disamakan dengan sifat-sifat manusia. Tuhan punya anak, Tuhan punya istri, dan sebagainya malah rusak nanti. Konsep ketuhanannya malah nggak nyambung. Tuh. Maka di sini disebut Al-Latif Al-Khabir, maha halus, maha mengetahui. Kalau Al-Alim, maha melihat atau maha mengetahui juga. Cuma Al-Khabirin maha teliti, kadang diartikan sebagai maha teliti. Ya namanya maha teliti itu tidak hanya sekedar mengetahui, tapi mengetahui dengan detail, mengetahui dengan teliti itu. Ya. Qad ja'akum basairu min rabbikum, sungguh telah datang kepadamu basair, bukti-bukti kebenaran dari Tuhanmu. Nah ini bedanya melihat ra'aitu bi'aini dengan ra'aitu bi'ilmi. Nah, ya. Ra'aitu bi'aini, saya melihat dengan kedua mataku, dengan ra'aitu bi'ilmi, saya melihat dengan ilmu. Tapi ada juga yang ra'aitu bil iman. Gitu. Jadi aku melihat dengan mata ya. Berarti bukti-bukti kebenaran itu harus tampak mata. Di zamannya Nabi Musa harus dengan ada tongkat yang dilemparkan jadi ular. Nah, orang yang ra'aitu bi'aini dengan mata saja, oh iya benar ada tongkat yang jadi ular. Tapi belum tentu langsung beriman. Karena dia akan berpikir, oh dia hanyalah sihir. Lalu ra'aitu bi'ilmi, orang yang melihat dengan ilmu, dia akan langsung mengatakan, ini nggak masuk akal ini. Ini mesti itu. Kadang dia menyerap dengan ini, tapi ada juga yang kemudian nggak mungkin kalau ini nggak benar. Kenapa? Karena ilmu itu menggunakan akal. Maka, oh ini pasti benar Musa ini. Jadi dia melakukan pendekatan iman dengan akal. Tapi yang ra'aitu bil iman, ya seperti Umar tadi itu, ketika dia melihat batu tidak bisa apa-apa, dan secara ilmu dia juga melihat batu itu nggak mungkin bisa memberi manfaat, tapi secara iman dia membutakan itu. Pokoknya kalau Rasulullah mencium itu ya saya percaya itu baik, gitu aja. Jadi kadang ra'aitu bil iman itu membypass
semua ra'aitu bi'aini maupun ra'aitu bi'ilmi. Ada juga yang iman itu dimulai dari bi'aini dan bil ilmi. Tapi ada yang membypass kayak tadi itu. Jadi ini yang harus kita pelajari. Nah, di sini disebut basairu mir rabbikum, bukti-bukti kebenaran. Ini dengan penglihatan hati. Jadi basair itu kan sebenarnya juga sama. Apa? Penglihatan. Tapi yang dimaksud dengan penglihatan ini tidak hanya penglihatan lahir. Karena orang yang melihat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tidak tidak serta-merta beriman. Jadi ada Rasulullah Isa bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Ada Rasul Isa bisa membuat burung dari tanah atas izin Allah. Apakah orang di depannya kemudian serta-merta beriman? Oh iya, Isa itu Rasulullah. Enggak. Enggak. Umatnya Nabi Soleh juga enggak serta-merta beriman ketika melihat ada unta yang keluar dari batu. Padahal itu kan extraordinary. Sesuatu yang luar biasa. Tapi percaya? Enggak. Jangankan begitu tuh loh. Udah jelas di daerah pegunungan terkena banjir sampai menenggelamkan seluruh isi bumi. Loh itu kan mukjizat yang luar biasa sudah. Gitu aja nggak percaya kok. Masih banyak orang yang nggak mau ikut perahunya Nabi Nuh. Anaknya loh nggak percaya bahwa itu adalah bukti kebenaran. Sehingga kemudian masih mencari jalan lain. Jadi basair ini kami sungguh telah datang kepada kamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Inilah faman absara. Ini kan faman absara falinafsi. Bagi yang melihat itu sebagai bukti kebenaran, ya kebaikan untuk dirinya sendiri. Faman amia, barang siapa yang buta terhadap kebenaran itu, maka ya kejelekan itu untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi ada orang yang lahum akyunu la yubsiruna biha kan gitu. Ya itu akyun tapi nggak bisa dibuat melihat, punya mata tapi tidak bisa melihat gitu. Jadi coba dibuka dalam surat Al-A'raf ayat 179, coba dilihat monggo. Al-A'raf ayat 179. Izin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul adzim. Jadi gitu kan. Jadi di situ ada lahum a'yunu, dia dikasih mata sama Allah. Tapi layu basiruna, tidak bisa untuk melihat karena basair ini sifatnya penglihatan hati. Jadi sudah tahu di situ ada bukti yang kelihatan itu loh. Tapi ya tidak bisa. Ini. Bahkan kalau seandainya malaikat diturunkan dan orang mati dibangkitkan untuk bersaksi, gitu kan? Bersaksi terhadap kebenaran yang datang. Itu enggak kok kemudian mereka langsung, oh iya saya beriman ini. Enggak semudah itu gitu. Jadi nanti akan kita pelajari di ayat 111 itu.
Ya di surat Al-An'am ini juga. Ini besok kita akan pelajari. Sekalipun kita benar-benar diturunkan malaikat, lalu orang mati dibangkitkan untuk menyaksikan sebuah kebenaran. Enggak kok kemudian orang enggak. Ini. Jadi makanya di situ sebut yang dibaca Pak Jo tadi, kalau dia beriman dengan menggunakan penglihatan batinnya menyaksikan ya kebenaran itu ya untuk dirinya sendiri. Aminu aulatu minu, kamu beriman atau enggak itu semua untuk dirimu. Jelek ya untuk dirimu, baik ya untuk dirimu. Makanya dimaksud buta di sini, faman amiyah, umyun itu enggak kok buta hati, buta mata enggak, ya. Tapi adalah apa? Buta hati gitu. Makanya di situ sebut ada sumun, bukmun, kan gitu. Itu kan ada itu. Sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un itu. Ayo coba dilihat di surat Al-Baqarah ayat 18. Enggak. Al-Baqarah ayat 18. Sudah ketemu? Di surat Al-Baqarah ayat 18 untuk menguatkan ini supaya kita ini apa? Enggak. Al-Baqarah ayat 18. Izin Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Shadaqallahul adzim. Sumum, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman tuh, sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka buta, mereka tuli, mereka bisu. Gitu. Bisu kenapa? Orang tahu kebenaran tapi nggak menyuarakan kok. Mereka tuli, tuli kenapa? Karena sudah ada kebenaran disampaikan nggak mau mendengar, nggak peduli. Mereka buta kenapa? Punya mata, melek mereka. Tapi ketika ada bukti kebenaran nyata, tidak mau melihat itu sebagai bukti atau tidak mampu, gitu loh. Maka orang-orang seperti ini, ketika kemarin kan ada itu hatu burhanakum in kuntum shadiqin, coba tunjukkan bukti kebenaranmu kalau kamu memang benar itu, ditunjukkan. Nah, jadi ada orang-orang yang memang naudzubillah min dzalik seperti yang dibaca Pak Jo tadi dalam surat Al-A'raf, walaqad darokna, sungguh nanti kami akan penuhi li jahannama, jahanam itu kathiron kebanyakan minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darokna li jahannama kathiron minal jinni wal insi, lahum, karena mereka punya qulubun, hati, tapi la yafqahuna biha, tidak untuk memahami. Walahum a'yunu, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak untuk melihat. Walahum adhanu, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tidak untuk mendengar kebenaran. Jadi jangan mengatakan atau merasa bahwa ini hanya untuk berlaku orang-orang kafir zaman dulu ya. Ya memang, tapi sampai sekarang pun yang seperti ini masih ada. Ya, waman amiya alaihi fa'alaiha. Tapi ya kalaupun dia membutakan hati, ya itu keburukan untuk dirinya sendiri. Wa ma ana alaikum bihafid, dan aku, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Saleh, katakan wahai Nuh, gitu kan Allah sama para rasulnya, aku tidaklah untuk menjaga kalian. Jadi masih ingat kemarin tugas Rasul itu hanya apa? Apa? Basyiron wa nadhiron. Hanya menyampaikan kabar gembira tentang surga, tentang pahala, tentang ridho Allah, dan ancaman tentang neraka, tentang murka Allah, tentang dosa. Menyampaikan saja. Kamu aminu aulatu minu, ya kamu beriman atau tidak beriman, ya silakan. Itu kan dalam surat Al-Isra itu dan dijelaskan di sana. Kamu beriman atau tidak, silakan wis. Itu urusan kamu sendiri. Maka aku bukanlah penjaga kalian. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun.
Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran kepada orang-orang yang mengetahui. Kamu itu ngomong gitu-gitu itu kan ya dulu mempelajari dari Taurat dan Injil, nggak usah aneh-aneh lah. Ya, sampai gitu. Gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam percakapan antar para nabi, para rasul dengan umatnya, itu memang ya isinya bantah-bantahan gitu. Dan bantahan para nabi rasul itu disuplai dari firman Allah, sehingga udah pasti benar. Nah sekarang kita menggunakan itu sebagai jawaban kalau dalam hati kita atau di masyarakat ada pertanyaan-pertanyaan setan yang meragukan keimanan ini. Sehingga ngaji ini pentingnya adalah untuk seperti itu. Buat kaca kita. Kita ini sudah orang-orang yang absoro tadi, man absoro, orang yang mampu melihat kebenaran dengan hati, ataukah jangan-jangan wasih waman amia. Nah, dalik, jangan sampai yang man amia ini. Wih, SPMA sesat, gitu misalnya, dengar begitu. Nah, yang baik kan kemudian fa'in ja'akum fasikum bina ba'in fatabain yanu. Klarifikasilah kalau ada berita begitu. Klarifikasi datang dengan hati yang bersih, lihat apa iya begitu. Tuh. Kalau iya doakan, kalau iya ingatkan. Oh, kamu itu salah wahai SPMA misalnya. Kamu itu keliru, kamu itu harusnya gini. Bilang. Tunjukkan kebenaran dan kesalahannya. Kan kasihan kalau sampai dia tersesat benar itu. Tapi kalau ternyata benar, tidak ada bukti kesesatan, dan memang ya apa adanya seperti yang diajarkan Rasulullah, ya sudah akui, oh ya ternyata benar. Nah ini yang disebut dengan waman absoro. Tapi kalau kemudian berdasarkan prejudice, berdasarkan like and dislike, pokoknya wis gak seneng ya gak seneng, pokoknya prasangka yang ngono ya tak jogo, pokoknya ngono, wis pokok itu ya sudah susah. Terus nak mau diajak melihat kebenaran, salah bener pokoknya salah wis, itu ya yaitu no diskusi, sudah selesai. Nah ini yang jangan ya. Ayo kita selalu seperti yang disampaikan Al-Quran kepada kita, kemudian disebut gitu, ketika datang kepadamu berita tidak baik, orang fasik berita dengan membuat, kamu itu jangan langsung percaya, tapi fatabayan. Ya, maka di sini sebut kami menjelaskan ini untuk orang-orang yang mengetahui, yang mau menggunakan akalnya untuk memahami, mau menggunakan mata untuk melihat kebenaran, mau menggunakan telinga untuk mendengar. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Tanya Gus. Silakan, Pak Fahli. Seperti yang di atas tadi dijelaskan, misalnya ada orang-orang Barat mengatakan orang Islam itu menyembah batu dan menyembah Ka'bah untuk membalas, menjelaskan, mendebat mereka itu bagaimana Gus? Yang kedua, umumnya di masyarakat itu mau memasuki rumah baru itu biasanya mengundang-undang tetangganya dan dia sholat berjamaah di rumah yang akan dimasuki itu apa ada tuntutannya. Yang nomor 3, sholat duha itu batas akhir jam berapa, apakah jam 11 itu masih bisa Gus? Terima kasih Gus. Bentar, yang pertama tadi gimana? Ya, misalnya orang Barat mengatakan Islam sama dengan kita, menyembah, buktinya menyembah batu, mencium batu itu kan seperti Ka'bah itu. Gitu. Ya, jadi makanya Rasulullah juga tidak mensyaratkan mencium Hajar Aswad itu. Benar-benar Rasulullah itu melakukan itu pun tidak sering, ya hanya sekedar ya kayak apa. Jadi makanya Rasulullah juga tidak pernah memerintahkan, Rasulullah juga tidak pernah menganjurkan, ya sekedar waktu itu pun beliau tidak selalu mencium Hajar Aswad ya. Hanya sesekali, itu pun ya sekedar menurut saya
Rasulullah tidak mensyariatkan itu ya untuk menghindari manusia kemudian melakukan pengkultusan terhadap batu itu. Jadi yang perlu dijelaskan kepada mereka ya, enggak, kami tidak pernah melakukan pengkultusan batu itu. Tidak ada satupun dalam ajaran kami itu berbicara tentang apa ya batu itu punya kekuatan begana begini, tidak ada. Dan tidak ada kaitan apapun antara Allah yang kami sembah dengan batu itu. Tidak pernah ada. Dalam ideologi akidah kami itu diajarkan bahwa Allah misalnya diwakili oleh batu itu, tidak ada. Demikian pula Ka'bah. Ka'bah itu ya disebut Baitullah, memang rumah Allah. Tapi konsep rumah Allah ini beda dengan konsep manusia yang rumah Allah. Rumah Allah itu dimanapun, bukan hanya Ka'bah gitu kan. Akhirnya itu membuktikan bahwa Islam tidak hanya menyembah Ka'bah dan tidak menyembah Ka'bah memang. Kenapa? Karena masjid dimanapun juga disebut sebagai rumah Allah. Nah, kita juga tidak menyembah masjid, toh. Kita hanya menggunakan itu sebagai fasilitas ibadah yang tidak ada hubungannya dengan Allah sendiri. Kita menyembah, bahkan kemudian buktinya apa? Kita sholat tidak di masjid juga bisa kok. Di kendaraan juga bisa, dimanapun bisa. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Itu nanti jawabnya harus begitu. Dan memang harus kita memang terbukti. Kita boleh sholat dimanapun, bahkan sholat menghadap kemanapun boleh loh ya, pada saat di perjalanan. Ya kan? Fa'ainama tuwallu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ke arah manapun kamu menghadap itu menghadap Allah. Artinya apa? Allah itu meliputi jagat raya, tidak di Mekah, tidak di Ka'bah, tidak juga di masjid. Tapi Allah memenuhi semuanya. Gitu. Lalu apa kok Ka'bah itu hanya sebagai arah saja, pemersatu kita ibadah. Jadi tidak ada juga hadis atau Quran yang mengagung-agungkan khasiat Ka'bah. Makanya ada orang yang kemudian nempel-nempel ini jasa di Ka'bah pada saat tawaf itu melenceng sudah. Apalagi di Ka'bah terus nyentuh-nyentuh Ka'bah sambil fulus. Nah ini yang nyari fulus kok di Ka'bah. Nyari fulus ya di Suro Mobil, nyari fulus itu ya di warung pecel Madiun, ya kan gitu nyari fulus kan. Di mana lagi? Di kebun sawit, ditambah nyari fulus ya di sana, di pasar. Kan gitu. Di kantor gitu loh. Nyari fulus ya di sana, nyari fulus kok di Ka'bah. Nah, itu. Yang kedua tentang duha. Sholat duha ya tidak harus jam 11. Jam 11 di waktu Indonesia mana? Kalau di waktu Indonesia Timur jam 11 ya sudah ini. Kita jam 11 di sini ya belum apa-apa karena zuhur kita jam setengah 12. Waktu Indonesia Timur. Tapi kalau waktu Indonesia Barat meskipun jam 11 tapi di Aceh ya belum apa-apa, masih pagi. Gitu kan. Ini di Aceh masih baru subuh ini. Kan gitu. Jadi bukan jamnya yang dijadikan patokan tapi terbitnya matahari. Kalau sudah ada syuruk itu, terbit matahari itu. Nah, itu berarti sudah mulai boleh duha, gitu aja. Jadi bukan jamnya. Tapi kalau sekarang kan lebih enak karena jam sudah diatur ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok lagi. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Kurang satu, Gus. Itu tadi. Apa? Yang orang menempati rumah baru biasanya mengundang tetangganya sholat itu loh. Apakah ada tuntunannya itu? Sholat apa? Biasanya menempati rumah yang baru. Biasanya orang itu mengundang tetangganya untuk sholat berjamaah di rumah itu. Gitu. Oh, kalau itu saya rasa tidak ada tuntunannya. Tapi kalau hanya sekedar ngajak sholat bareng berjamaah, itu jamaah sholat apa? Jamaah sholat duhur atau jamaah sholat apa? Kalau ada ritual tertentu, sholat tertentu untuk menempati rumah baru memang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau pas di situ kemudian sholat duha bareng gitu ya, tidak ada salahnya juga. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah ritual pembukaan rumah harus ada sholatnya
bareng jamaah gitu memang tidak ada. Tapi kalau memang ingin memulai dengan sujud syukur, sholat syukur ada. Kalau memang sholat syukur atau sujud syukur sebagai bentuk syukur karena punya rumah baru, boleh, monggo aja. Gitu. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah kewajiban ya. Itu dibolehkan aja. Kalau hanya sekedar sholat bareng sebagai sholat syukur gitu boleh. Kan 2 rakaat. Rasulullah biasanya kalau sholat syukur itu kan sholat 2 rakaat. Ya, berasal kalau dari perjalanan jauh atau apa gitu kan, beliau selalu selain sujud syukur sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur. Kalau datang dari mana, nyampe di rumah gitu, beliau biasanya perjalanan jauh gitu sholat syukur. Nah kalau itu yang dimaksud, monggo saja, boleh aja. Itu hanya 2 rakaat itu. Gitu. Tapi kalau ritual khusus, sholat pembukaan rumah gitu, saya belum menemukan hadisnya. Itu, ya. Ya, makasih Gus. Ya Pak Suryana, ada yang mau sampaikan? Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, Sabtu seru. Nah. Kan saya Gus. Weh, ada apa Budia? Jangan sewu ya. Sewu itu banyak itu. Apa? Tadi mungkin pertanyaannya diganti yang tentang sholat duha. Berapa, kapan terakhirnya? Berapa menit atau berapa? Perkirakan sekitar 40 menit sampai 30 menit sebelum zuhur lah. Ya, perkiraan segitu. Jadi kalau lebih amannya ya 1 jam sebelum zuhur lah. Intinya kita bisa perkirakan kalau misalnya zuhur itu jam 12, maka jam 11 atau jam 11.35, 11.15 itu sudah nggak pas waktunya karena sudah mau memasuki waktu zuhur ya. Jadi makanya itu kan duha itu disarankan pagi banget. Sebenarnya pagi banget bukan kok pagi setelah subuh, tapi sebelum kita kerja lah. Itu kan untuk ritual yang diajarkan Rasulullah mengawali aktivitas tuh. Jadi jangan terlalu diakhirkan. Kecuali kalau pas karena kerjaan banyak kemudian terlewat, maka tapi jangan sampai melewatkan itu tadi sekitar setengah jam atau 40 menit sebelum zuhur itu. Sampai keleler-keleler hanya karena apa gitu kan ya. Ya memang kadang penyakit manusia kan ya nunda-nunda kayak gitu kan. Saya sendiri kadang ya terkena penyakit kayak gitu. Anggo dhisik, wis setelah berangkat sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat. Kalau biasanya Rasulullah 8 rakaat tuh. Nah, kalau kita biasakan insya Allah enak. Oke, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Tetap semangat. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani. Selamat amin. Min Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadil hasdina min al-jinni wa syaitan wa kufarabana najina wa lana sabina. Allahumma arfa' darajatana fi dini wa akhirati. Rabbana man faqtuna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ta'alana baba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adadil qatil amtar wa tadawar rahmatak. Allahumma fadil samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabba kulli malik wa syahada la ilaha illa anta aghfirka syarra. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-afwa ghina. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, bagi dulur kajian ini punya keahlian IT mengembalikan akun Facebook. Tolong bantu saya ya, akun Facebook saya lagi bermasalah sehingga nggak bisa live Facebook dalam 1-2 hari ini. Bagi nanti yang punya keahlian jago dalam bidang IT yang kayak gitu, tolong japri saya, bantu saya ya. Pilih saya ini. Kemarin tadi malam sudah menghadap ke suhu IT orang Madiun tapi masih belum berhasil.
Katanya suruh di HP. Padahal ya. Nanti tolong ya bagi yang dulur yang punya keahlian. Ganggu ya, Bang. Oke. Enggak aku, ya. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma